أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فأسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul Adzim. Imam yang kita hormati, Ibunda dan Ketua yang hadir, sidang jamaah Majelis Ta'lim, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada sore hari ini kita diberikan waktu, diberikan kesempatan. Nikmat Allah yang subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, yang tiada terkira. Tak sanggup satu makhluk pun dengan semua teknologi kecanggihannya untuk menghitung. Maka hendaklah kita setiap mengucapkan alhamdulillah itu sampai kepada Allah. Cuman terkadang betapa sering kita mengucapkan, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Tak sampai kepada Allah. Karena tadi baru saja dia menggunjingkan orang. Apa kabarnya bu? Alhamdulillah. Kadang-kadang tak pakai jilbab, jawab alhamdulillah juga. Tapi di sini tak ada. Ini kan ibu-ibu ahli surga semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita alhamdulillah bi ni'matillah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bersyukurnya kita itu dengan nikmat dan dalam keadaan apapun. Bisa nggak bersyukur dalam keadaan sakit? Benar. Yang muncul mengeluh atau ya. Sakit itu musibah atau nikmat? Masya Allah. Kalau ibu-ibu udah bisa mengatakan sakit itu nikmat, udah tinggi kajiannya, udah mantap pengajiannya. Rasa-rasa nggak perlu lagi saya teruskan pengajian nih sore ini. Masya Allah. Semoga Allah tambah nikmat kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah junjungan alam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ibu bersalawat bukan sekedar lomba, bukan sekedar penampilan dengan baju yang gayanya masya Allah, gitu kan? Iya, berlomba dengan selawat, tapi setiap selawat tuh, awak mana tengok si baju awak lebih rancak daripada bajunya.
Astagfirullah. Yang mana yang tadi diselawatkan? Di sini nggak ada. Ya Bu. Padahal Masya Allah tuh selawatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu kalau direnungkan, Masya Allah, terbayang kita di sisi raudhahnya, terbayang kita nak menengok makam Nabi walaupun tak bisa, dari jauh kita melambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Itu air mata jatuh, Masya Allah. Iya Ibu. Doakan kami insyaAllah tanggal 30 Juni ini membimbing 130 jamaah ya, berangkat insyaAllah untuk menikmati indahnya bagaimana bermunajat di Raudhah, bagaimana ngaji di pelataran Madinah, bagaimana tahajud bersama dengan semua muhasabah yang nanti kita pimpin insyaAllah. Maka oleh karena itu selawat itu tidak sekedar kemudian dalam bentuk kita ya berkompetisi, iya itu memberi semangat, tapi intinya resapilah setiap kalimat itu bahwa kita sedang menyebut nama manusia yang terbaik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita, Allah sendiri. Lalu kemudian cuma kita nyanyikan dan tidak paham tentang maknanya, rugi kita. Maka sampaikan makrifat kalbu kita itu kepada Rasulullah SAW. Mengerti apa yang kita pahami dalam bacaan itu. Jiwa kita hadir sehingga kerinduan itu begitu rasanya, Masya Allah. Makanya kita berminta supaya besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Bulan apa sekarang Bu? Dan Zulhijjah aja. Cepat kali nak rayu nampak. Iya. Kita berada di Zulqa'dah. Saudara-saudara kita, alhamdulillah khususnya Riau, Pekanbaru, sudah berada di sebagian di Madinah dan sudah ada yang kloter pertama baru saja melaksanakan umroh untuk hajinya, haji tamattu'. Dan kita lihat kemarin kawan-kawan sudah bersuka cita melaksanakan umroh untuk haji, alhamdulillah. Bayang pula kita rasa di sana ya Bu ya. Rindu ya. Bayang. Tahun kemarin kita pimpin 216 jamaah. Insyaallah tahun depan dan Allah berangkatkan lagi ya bersama KBU Mandiri insyaallah. Ya, tahun ini 253 jamaah kita, izin Allah untuk dikawal di sana dan ustaz-ustaz kita sudah berangkat. Dan kita rindu juga semoga kita dimampukan untuk bisa berhaji, amin. Haji plus atau reguler? Haji plus atau reguler? Kok malu-malu nyebutnya? Sebut aja lah, nggak apa-apa. Ya Allah sama haji plus ya. Malu-malu nyebutnya, minta sama Allah kok. Kan ibu minta sama Allah bukan minta sama Saifullah. Bu, kalau sama Saifullah yang ceramah mintanya nggak bisa, sama Allah. Ibu ya, ya insya Allah. Ya, nikmat. Tapi Ustaz, kita kan nggak berangkat semua. Iya, tak semua orang yang kemudian ditakdirkan dari sekian juta miliar kaum muslimin ini, ada yang ditakdirkan berangkat ke sana, ada yang ditakdirkan hanya di negerinya sendiri. Tetapi Allah itu kan maha adil. Haji itu menjadi wajib diberikan syarat mutlak, tidak kepada seluruh kan?
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kan diberi syarat. Lalu kemudian kalau kita nggak mampu, apakah kemudian diberikan hukum oleh Allah untuk tidak sampai sana, lalu tidak sampai sana diberikan satu beban syariat? Tidak. Tetapi bagi kita yang tidak pun sampai ke sana karena memang Allah yang belum sampaikan dengan takdir dan kehendaknya, ibu nggak usah bersedih. Ustaz, lalu saya kalau nggak berhaji kan nggak bisa pernah dipanggil hajah. Memang yang dicari ke sana hajah? Oh, mana yang sudah hajah nih? Emang yang dicari di sana hajah? Lalu pulang-pulang, Bu hajah. Orang yang mencari hajah di sana dia terdapat hajah. Orang yang mencari haji dia ke sana dalam pulangnya kalau dipanggil haji itu, rasa beda marwahnya, tidak dapat hajinya. Orang ke sana mencari Allah. Gelar itu hanya gelar yang dibuat oleh manusia. Emangnya besok dipanggil Allah dengan bu hajah besok? Ya enggak. Maka enggak usah bersedih. Kita masih punya pilihan. Dalam keadilan hukum Allah itu, bagi yang tidak berhaji ada kemuliaan. Maka kita sedang mempersiapkan diri. Kita ambil pembahasan kita ini, yakni surah ya Al-Hajj yang tadi bacakan ayat 3 ya 34 dan 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. Setiap umat ini sebenarnya sudah diperintahkan Allah untuk yang namanya menyembelih. Kalau bahasa kitanya kan kurban. Jadi syariat kurban itu sejak kapan lagi, Bu? Syariat korban itu sejak kapan lagi ada berlakunya pada umat nih? Jawab aja nggak apa-apa. Salah nggak dapat hukuman, benar tak dapat hadiah. Bu, sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Betul atau salah? Sejak zaman Adam alaihissalam. Ya, ada dalilnya nggak Ustaz? Ustaz kok ngomongnya gitu pakai dalil atau pakai perasaan? Yuk pakai dalil, Ibu. Ibu ya, Ibu buka nanti surah Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak قال إنما يتقبل الله من المتقين. Maka engkau ceritakanlah ya Muhammad kepada umatmu itu tentang siapa? Yakni kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa dia? Yang kita masyhur terkenal namanya Habil atau Qabil dan Habil. Mana yang lebih tua, Qabil atau Habil? Hah?
Habil atau Qabil? Qabil atau Habil? Mana untuk sobuk dulu ya Ustaz? Ya, yang seniornya adalah Qabil, Habil adalah adiknya. Allah takdirkan berlaku anak Adam itu berpasangan lahirnya, laki perempuan, perempuan laki, laki perempuan, perempuan laki, begitu ya. Tentu syariatnya kawinnya harus kawin silang, Allah tetapkan begitu. Maka Qabil mendapatkan yang selahir dengan Habil, Habil mendapatkan yang selahir dengan Qabil. Qabil menikahi adik, Habil mendapatkan si kakak. Si adik kurang cantik, si kakaknya paling cantik. Kakak ini lahir sama siapa? Halo Bu, si kakak ini lahir sama siapa? Qabil, ya kan? Yang kurang cantik lahir sama siapa? Habil, ya Bu. Qabil dapat si adik, adik cantik atau kurang cantik? Kurang cantik. Habil dapat si kakak, kakak cantik atau kurang cantik? Biasanya hawa nafsu suka yang mana? Kok tahu? Bak kata orang awak, condong mato kena ranca, condong selero kan iya tuh. Ketika syariat berlaku terhadap apa yang Allah perintah, bahwa Qabil mesti mendapatkan adiknya, bahwa Habil mendapatkan si kakak, kira-kira hawa nafsu yang menolak, menentang atau menerima? Menentang. Disitulah berlakunya pernyataan iblis dari awal kepada Adam alaihissalam. Pertama sekali ketika di surga Adam berani dikeluarkan, berhasil dikeluarkan oleh iblis atas izin Allah, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Adam diturunkan ke dunia, iblis pun datang lagi. Sebetulnya iblis itu sedang mencemooh Adam. Apa kata iblis? Rupanya aku bisa aja mau goda, katanya. Tapi Adam sudah bertaubat di kala itu dengan doa yang masyhur yang sering kita kenal dan sering kita dengar. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika iblis berkata begitu, Adam mengatakan, iblis, jangan engkau rayu lagi aku. Aku sudah bertaubat. Ketika aku tergoda dalam surga itu takdirku, tapi hari ini aku akan tak tergoda lagi olehmu. Sehingga ulama mengatakan, boleh mengatakan takdir terhadap masa lalu yang tak elok kalau sudah hijrah dan bertaubat. Bu, datang kawan ibu tu masih jahiliyah aja baru. Ya, tahu jahiliyah? Alun pakai jilbab boleh, pakai wig apa nama tu? Rambutnya bercacat, kaulir mudik nak pakai jilbab, bajunya seksi, lalu tengoknya ibu pakai jilbab udah dalam. Soal seru. Ya Bu, lalu ibu membela diri, kawan. Dulu 10 tahun yang lalu, ketika aku sepertimu, oh itu takdirku. Hari ini aku udah bertobat kawan. Boleh. Tetapi tidak boleh ketika ada orang mengatakan, ibu kenapa begitu? Kau nggak pernah hijrah. Oh ini kan takdirku. Nggak boleh. Lalu ibu lihat teman ibu yang nggak pernah sholat. Lalu ibu tanya, kenapa kamu nggak sholat? Kan Allah yang takdirkan saya nggak sholat. Nggak boleh. Tapi dulu dia tidak sholat, sekarang ahli sholat. Ada orang yang kemudian mengatakan, sosok ahli soleha pula, sholat. Iya kawan, aku sekarang udah berubah. Dulu ketika seperti kamu itu, ya aku takdirku. Sekarang enggak lagi, aku udah hijrah, aku udah taubat dah. Boleh. Paham maksudnya? Maka Adam mengatakan, itu takdirku dulu, sekarang nggak bisa. Makanya iblis itu kan buat pernyataan, ya udah, aku akan sesatkan semua.
Summa la'uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Maka diambilnya generasi pertama yang berada pada generasi terdepan dari barisan iblis. Dia bernama Qabil. Dialah yang pertama menentang syariat Allah, tidak menerima keputusan Allah. Enak aja, masa aku mendapatkan yang tidak cantik, yang seperjuangan dengan gue kan si adekku, masa aku dapat yang di sana? Tidak terima dia. Allah suruh nikahi itu, dia maunya yang ini. Berarti dia ngikutin Allah atau ngikutin syahwat nafsunya? Kita ini lebih banyak ngikutin Allah atau ngikutin hawa nafsu kita? Ulang lagi, ngikutin Allah atau ngikutin hawa nafsu kita? Kata Allah gini, kalau memang anakmu tuh Qabil tak mau, ya gini, suruh aja mereka berdua untuk berkorban sebagai bentuk mengukur mana yang benar sikapnya. Kalau nanti korbannya yang habis, ya kan, disambar oleh petir, ya kan, kan dulu yang dikorbankan tuh dari usahanya sendiri-sendiri. Yang ternak usahanya ya ternak, kalau dia kebun sayur mayur atau buah ya buah, ya kan. Dasar Qabil tidak menerima. Biasanya kalau orang tidak menerima, memberikan pelayanan itu istimewa atau asal-asal. Ibu kalau pulang apa tuh, ibu sedang dak elok perasaan ke apa tuh, suruhnya buat kopi. Ibu buat kopi itu joyo hati ibu atau joyo dongkol ibu? Iya warnanya lah kok. Nyadu lah kopi itu. Banyak mana permintaan, ya lewat panek disuruh buat kopi itu. Nyelinya buat yo kopi itu tapi nyokok maracau yo. Ada nak yang model itu? Di sikon ada. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah ternak yang tak bagus, yang kurus, yang sakitan, yang tak laku. Maka kita kan disuruh korban tuh yang gemuk, yang badannya bagus, nggak boleh ada cacat, kan begitu kan? Habil diambilnya dari hasil pertanian yang terbagus. Selesai berapa hari ditaruh di tempat yang berbeda, ditengok mana yang habis, mana yang hilang, mana yang tak tersisa. Korbannya Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima yang satu, tidak diterima yang satu oleh Allah. Apa sebab tidak diterima? Apa sebab tidak diterima? Hatinya tidak kepada Allah. Jadi semua ibadah yang hatinya tidak kepada Allah tidak diterima. Ibu di rumah itu ibadah atau tidak? Menyapu rumah, membersihkan rumah ibadah atau tidak? Ya kan? Melayani suami pulang dengan senyum ibadah atau tidak? Ibu ikhlas atau tidak? Kalau lah modeko ibu-ibu di dunia aku satu aman lah dunia awak. Tak ada masalah. Apa tuh kalau buat piti pulang ibu senang nak? Kalau nak buat piti, maka apa kata si Qabil? Rupanya ibu, kalau orang sudah menolak syariat itu, hati tak akan pernah selesai. Perlu ibu catat tuh. Kalau di hatinya ada penyakit, sakit hati, bingi, untuk binginya, katanya Ustaz tuh nanti bingi itu apa Ustaz? Ya kan? Iri, dengki, merasa lebih
hebat di atas yang lain. Kalau apa yang dia inginkan tidak didapat, itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Maka Qabil ketika korbannya tidak diterima, menambah masalah bagi dia. Dia anggap adiknya ini ancaman sebagai orang yang akan merongrong niatnya. Oh, nggak bisa nih, setan datang untuk menggoda. Jangan kau biarkan dia hidup, supaya urusanmu lancar dan kemudian apa yang jadi hajatmu selesai, engkau habisi dia. Qala la aqtulannak. Maka apa kata Qabil kepada adiknya? Awas ya, kubunuh kau. Ya kan? Bu. Tapi karena Habilnya orangnya lembut, diancam begitu takut atau kemudian melawan deh. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Ya kan? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalaupun abang engkau tinju ambo, bahasa awak anak, engkau tampar saya, engkau tinju saya untuk membunuhku, aku tak akan melawan kepadamu. Karena kalau aku melawan, aku amarah, juga aku sama denganmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Maka akhirnya terjadilah pertumpahan darah pertama bagi anak Adam alaihissalam yang terjadi antara abang dengan adiknya karena dia menolak syariat Allah untuk tidak mentaati perintah, disuruh berkorban juga memberikan tidak terbaik. Akhirnya maka matilah adiknya di tangan abangnya. Maka apa kata Nabi? Tidaklah terjadi pembunuhan sampai akhir zaman kecuali Qabil mendapatkan bonus dosanya, karena Qabil lah manusia pertama yang mencontohkan pembunuhan di atas dunia. Itu namanya dosa. Bu, ingat ada dua, amal jariyah, ada dosa yang kita buat yang banyak, amal jariyah atau dosa jariyah. Bu, itu WA yang bersambung-sambung gosip yang ibu share-share itu amal jariyah atau dosa jariyah? Itu ibu teruskan juga. Ini asal live, share and comment. Irit. Di sini tak ada. Saya berani ngomong gitu tuh karena sini nggak ada. Ibu, kalau di sini ada kan takut juga saya ngomong. Biasanya ibu nggak undang saya lagi. Nggak. Maksudnya kan di sini kan tak ada dari tadi kan? Ibu, di rumah? Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi korban itu sudah dimulai sejak terus. Tetapi puncak akbarnya adalah di zaman Nabi Ibrahim. Bu, apa itu korban? Apa itu korban? Kan sering dengar korban. Apa itu korban? Mau motong leher sapi, Ustaz? Syariatnya iya. Hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Kenapa kemudian menjadi diviralkan Allah cerita Ibrahim itu lebih dahsyat? Karena ujian kita ini semuanya dalam menghalangi ketaatan itu apa, Bu? Yang menghalangi kita taat kepada Allah itu semuanya adalah dunia. Nah, ada lain itu. Ibrahim itu simbol dunia yang dia minta itu yang paling dahsyat apa? Anak.
Rabbi habli minas salihin. Minta anak yang soleh. Usia sudah tua, udah ubanan, bini pun mandul. Tahu mandul? Nggak mungkin secara hukum punya namanya mandul. Coba lihat pelajaran pertamanya. Udah jelas mandul, udah jelas tua. Ibrahim pernah putus asa nggak berdoa? Awak? Nggak kena docan ngeleng. Hah? Ibu nggak ngerti mungkin bahasanya. Tak ada harapan lagi nih. Tapi terus, munajat terus, minta. Karena tempat dia meminta itu zat yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil menurut akal, tapi kun fayakun menurut Allah. Bisa? Ibu, makanya Sarah itu kan mengerti, wahai suamiku, nampaknya mungkin tidak dapat dariku. Engkau aku izinkan menambah satu lagi. Mau ibu tuh? Hah? Payah tuh. Ya? Ibu? Lalu diambillah. Hajar ini kan yang membantu di rumahnya. Bu, diambillah Hajar. Qadar Allah, Hajar itu pun dengan izin Allah hamil. Tahu dia hamil sebagai orang yang di madu, dia tahu bagaimana menjaga perasaan yang tua. Dia berusaha menyembunyikan kehamilan itu untuk tak tampak pada si tua. Kalau zaman kini kan terbalik. Dibolikan nyoto dia adalah laki sengaja di kelas di depan bini tua dia. Tengok dia. Itu sakit itu orang dibuat. Ya bu. Makanya orang-orang tuh banyak gagalnya pada suksesnya. Kan ya bu ya? Ya. Tapi tetap ya yang terbaik itu satu. Ya bu ya? Saya ditanya istri, abang mau 4, mau 1. Kalau hawa nafsu mengatakan 4. Tapi kesetiaan mengatakan 1. Ya bu, karena tanggung jawabnya berat. Ya bu ya? Ya? Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai riwayat menyebutkan ketika hamil itu makin tua, yang namanya mohon maaf, perut hamil itu makin kecil atau makin besar? Dalam riwayat bahwa Hajarlah wanita pertama yang memakai apa nama itu? Apa? Kenapa? Dia ikat perutnya untuk supaya lebih kempes juga. Ya bu, menjaga perasaan si Sarah. Begitu hebatnya bu, ya kan? Namun yang namanya hamil pasti melahirkan. Lahirlah Ismail. Tuh. Maka kata Allah jawab tuh. Allah kan maha tahu tentang rasa hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau coba, ya, engkau pindahkan anakmu itu ke sebuah tempat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Atas petunjuk Allah akhirnya Hajar dipisahkan dengan
Sarah, dijauhkan jarak. Satu di Palestina, satu di Mekah. Oh, qadar Allah pun ternyata Sarah pun hamil. Ya bun? Oh, yang tadi mandul hamil. Masya Allah. Hebat. Maka disitulah kenapa kemudian pengorbanan para Ibrahim itu menjadi viral, karena awal sejarahnya begitu panjang. Oh, dipindahkan. Tempat yang dituju itu tempat yang dihuni selama ini atau tempat yang baru dia kenal? Ada penghuni selain mereka berdua, Ismail dan Hajar? Tidak ada. Ada sawah ladang yang akan mereka garap jadi sumber kehidupan? Enggak ada. Ada air sebagai meneruskan jalan hidup mereka? Ada sumber makan pangan yang disiapkan Ibrahim? Enggak ada. Lalu apa kata Ibrahim kepada Hajar waktu itu? Turun kita di sini. Sudah sampai kepada tujuan. Dari awal Hajar tak pernah bertanya. Ketika diperintahkan oleh suaminya, bungkuskan pakaianmu salah kadarnya, siapkan bekal secukupnya, kita akan pergi jauh. Kok tiba-tiba bertanya na ibu kalaki ibu, kamu awak kapai ko bang? Kadang-kadang disuruh memukui kain, ulun nyebukui bertanya dulu. Kerajo ulun nyebuk tanya dulunya. Iya enggak? Itu Hajar kini. Aja dulu enggak? Sampai di tempat baru dia tanya, abang, kok bahasa Indonesia, bang, kenapa abang tinggalkan kami berdua di sini? Kok tiba di orang Minang, udah, bah, kau udah tinggal kami berdua di sini, kau udah, enggak sayang udah jo kami. Enggak sanggup Ibrahim menjawab, tapi, ya. Dirubah pertanyaannya oleh Hajar. Apakah Allah yang menyuruh meninggalkan kami berdua di tempat ini? Baru Ibrahim angkat kepala. Iya, Allah yang menyuruh. Kalau Allah yang menyuruh, wahai abangku, pulanglah engkau ke tempat Sarah di Palestina. Biarkanlah kami berdua di sini, tidak ba'a-ba'a. Oh, lihat loh. Halo. Di kawasan ini tak ada rumah kecuali satu rumah saja. Rumah yang ada tuh di simpang lampu merah Harapan Raya. Cik rumah di sikonya. Tak ada rumah yang lain. Lalu suami ibu mengatakan, ibu tinggal di siko ya. Abang pergi ke Jakarta. Tapi ada oto kok. Tinggallah berdua di siko. Jo anak. Ya, abang akan pulang besok, mungkin kok anak lah mulai gadang abang kamari. Apa kata ibu? Pulangkan saja. Ya bu ya? Coba lihat. Ini keyakinan yang pertama. Kalau Allah yang menyuruh, wahai abangku, tinggalkan kami berdua di sini. Makna tauhidnya apa? Tidak mungkin kalau Allah yang suruh lalu Allah sia-siakan hambanya. Tidak mungkin kalau Allah yang suruh lalu Allah telantarkan hambanya. Tidak mungkin Allah akan biarkan begitu saja. Tidak mungkin. Itu keyakinan yang hebat. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian pergilah Ibrahim. Ibrahim tak lagi menoleh ke belakang. Itu hikmahnya kenapa saya sampaikan berkali-kali, kalau bapak ibu jamaah haji, orang tua, baik pemilih, baik anak, orang tua, diantar ke bandara itu, jangan sampai lu nak masuk pesawat mantau leh. Kau nak sampai masuk pesawat di Palu aja, rolonnya nak turun-turun lah. Sampai petugas payah dibuatnya. Udah, kalau dia diundang Allah, biarkan aja udah. Doakan lu. Iya, enggak. Ini kadang-kadang petugas payah. Ibrahim hanya berdoa. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
amana billah wal yaumil akhir. Ya kan? Ya, aman negeri itu. Bu, apa yang terjadi pada Abah Hajar? Dari awal suaminya sudah mengatakan, ya, di wadin ghairi zizra, lembah ini tak ada sumber kehidupannya, tak ada air. Anak dalam gendongan menangis merintih di tengah terik panas. Ibu mana yang kemudian sanggup menengok sang bayi kecil meronta? Ditengok di bukit sofa, jen samuan jo kini ibu bukit sofa kini lah pula AC di dalamnya. Dulu bukit cadas, ibu kan ada sisa lagi yang di bawah tuh, ibu tengok, ya kan? Mendaki, rasa khawatir seorang ibu muncul di hatinya, sampai di bukit dia palingkan lagi wajahnya, tengok ke arah Ka'bah lagi. Lagi anak amboleh. Maka itu sunnahnya kita menghadap ke Ka'bah lagi untuk berdoa ketika sa'i itu. Ya bu, terus tidak ada air, sampai ke Bukit Marwah, tak juga lagi ketemu air. Tengok lagi anak, tengok lagi di sofa, nampak lagi sekelebat air. Datang lagi, Ibu Hajar tuh sudah tahu bahwa air itu tidak ada. Bu, tapi kenapa juga dia bolak-balik? Maka namanya sa'yun sa'i, usaha untuk hidup. Bu, itu maknanya. Makanya kalau sa'i itu pahami, ngerti kita kenapa kita sa'i juga. Pahami seperti sa'inya Hajar itu. Bu, di mana Allah datangkan air? Di Bukit Safa Marwah atau tidak? Usahanya di Bukit Safa dan Marwah, tapi air itu justru keluar di samping Ka'bah, di sisi Ismail kecil. Makanya Zam-Zam, air yang telur mengalir, yang tak pernah berhenti, kebaikannya tak pernah berkesudahan, karena dilahirkan oleh sebuah proses keyakinan yang hebat kepada Allah. Ya bu, singkat cerita, karena waktu panjang, kalau diuraiin panjang kali. Ya bu, kita singkat. Akhirnya datanglah perintah kurban itu ketika Ismail sudah usia yang balagha sa'ya, sangat tampan, gagah. Bu, tidak pernah berjumpa dengan Ibrahim kecuali sudah tumbuh menjadi anak yang mulai remaja. Di saat itu perintah itu datang, lalu tiba-tiba sekali datang, apa kata ayah? Allah suruh ayah menyembelih engkau. Bu, kira-kira kalau anak kita sekarang apa katanya? Kalau basuh kampung ambo polo ayang, ya kan? Engkau tak besarkan aku dengan kasih sayang, tiba-tiba engkau datang menyembelih aku. Sehari bang. Bu, tapi kenapa Ismail menerima hasil didikan siapa? Itu hebatnya hasil didikan seorang ibu yang luar biasa. Bu, kalau ibu zaman kini, ang jen dake-dake jo ayang tu le. Ayang tu ndak peduli jo ang tu dah. Tu kini lo ka, ya nak? Apakah itu ditanamkan oleh Hajar? Itu hebatnya pendidikan seorang ibu, ya kan? Akhirnya dia terima, masya Allah. Ya bu, ini harus belajar kita di situ. Kadang-kadang di rumah tangga tuh ada aja ujian, bu. Kadang kita diuji, orang tua kita diuji, kita lahir dari keluarga yang diuji. Jangan pernah ada dendam kepada ayah dan kepada emak kita. Sebagai ayah tetap ayah. Ada mantan ayah, mantan emak, mantan suami, mantan istri. Itu aja yang mantan. Jadi bu lo mantan ayah. Ya bu, itu pendidikan yang hebat dari seorang Hajar. Maka bu, disembelih. Penyembelih ini ringan atau berat? Anak yang dirindukan sudah tumbuh menjadi remaja. Iblis suka nggak dengan perintah begini? Nggak suka lah. Rong-rong digoda, dirayu Ibrahim. Iyalah ayah nggak tahu diuntung.
Masa anak sudah remaja mau disembelih? Ismail, kau anak tubuh remaja, masa depanmu masih panjang, masa kamu disembelih? Hajar pula. Sudah kau ditinggalkan oleh suamimu begitu lama, tak dihiraukan, kau dibiarkan sendiri di Mekah, sekarang tiba-tiba anak remaja disembelih pula, kau ridho pula tuh. Iblis tu banyak. Makanya dekat-dekat nak korban ni, iblis datang ke rumah kita. Ibu, jangan korban dia lah, boleh je lah omeh tu, kata dia. Bu, yang ibu turutkan iblisnya atau imannya? Makanya Masya Allah, daftar korban. Sampaikan pada suami ibu, yang dia bisa merokok sempurna sehari sebungkus. 35.000 dia habiskan uang sehari. Itu setara dengan 1 tahunnya 4 orang untuk berkorban kalau harga 2,8 juta. Ibu, bisa dia. Tapi untuk korban tak taluk dia dah. Suruh sabar dia dan taubat dia. Ibu, kita yang diminta Allah anak atau kantong? Anak atau kantong? Kantongnya semua atau sedikit? Betapa kadang-kadang iman kita digadaikan oleh hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ibu yang muliakan Allah, terakhir, maka pahami korban itu bukan berkorban orang, berkorban awak. Daftar orang, daftar kita. Ibu-ibu yang berkorban, tahun ini berkorban, pahami korban itu dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Nanti ibu lihat ayat lagi di rumah ya Bu ya. Maka sebutkan ayatnya surah Al-Hajj ya Bu ya. Ayat yang ke apa tadi Bu? 33, 30 berapa tadi Bu? 34, 35. Ibu lihat di rumah tuh. Ibu nanti lihat tujuan kenapa disuruh kita berkorban itu ayat 35-nya. Apa kata Allah? Saya singkatkan ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka ketika kenapa kita disuruh menyaksikan hewan korban itu disembelih, semampu kita datanglah. Bu, bukan nak selfie ju sapi. Mohon maaf kok. Diambil kamera adanya. Hai guys, ini sapi korbanku ya. Nggak disiko nak dorong. Bu, tidak menggetarkan kolbunya. Ibu pahami ketika tukang sembelih itu mengambil pisau yang tajam itu, dipanggil satu nama-nama kita, ya kan? Aminah binti Amir, Maimunah binti Ahmad, kan begitu? Ya kan? Bismillahi Allahu Akbar. Betul? Kita bertakbir. Wajilat qulubuhum. Ya Allah, yang disembelih bukanlah sebenarnya sapinya. Ibu, makanya Allah ganti bizabhin azim kepada Ibrahim. Tidak anak yang jadi disembelih, karena dia telah lulus untuk mengatakan iman kepada Allah, bahwa dia mentaati perintah. Walaupun anak disuruh korbankan, tetap dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Maka bergetar hati orang beriman. Maka kalimatnya Allahu Akbar sama dengan orang di sana melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bismillah Allahu Akbar. Maka saya selalu sampaikan kepada jemaah yang kita bimbing, jangan melempar orang, bisa melempar kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullah. Dengan jiwamu. Batu yang kau lemparkan itu bukan batu, tapi itulah segala bentuk syahwat dalam dirimu, syaitan yang ada dalam jiwamu yang engkau lemparkan kedua. Itulah sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita yang kita sembelih bersama. Ya, hakikatnya hewan ternak yang kita sembelihkan leher. Iko kadang-kadang siap berkorban, tiba di rumah semalam tu suaminya sembelih. Tak je salah ambil pisau dah Bu, dengan kata-kata disuruh laki membersihkan daging tu dia, bang tolong bersihkan daging ni bang. Dibersihkan dari suami itu, rupanya lemaknya tak bersih kali, tak pandai bang bersihkan dagingnya. Astagfirullahaladzim. Ini baru berkorban, tapi suami ini sembelihnya juga malam tu dengan kata-kata Allah.
Tak paham dia berkorban. Oh, yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Korban itu mengajarkan kita bersabar di atas ujian yang Allah titipkan. Harta itu ujian enggak? Korbankan kepada Allah dengan nilai ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga kata Allah, wal muqimis shalah. Orang berkorban itu adalah orang yang rajin menegakkan salat. Ikut semayang enggak, korban ikut. Aduh, korban ikut salat enggak. Astagfirullahaladzim. Yang keempat kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka apa yang Allah rezekikan, mari kita infakkan. Jadi korban itu dahsyat. Maka ibu yang muliakan Allah, kita yang tidak berhaji, nggak usah risau, nggak usah bersedih, ambil amal-amal orang berhaji di sana dengan syariat yang ada di sini. Tanggal 9-nya besok kita puasa. Apakah rata umat ini puasa Arafah? Lebih banyak puasa atau tidak puasa? Banyak tidak puasa. Kenapa alasannya? Kan cuman sunat. Itulah kelemahannya. Padahal kalau dia paham, itulah hadiah Allah dan Rasulnya. Karena engkau tak berhaji, engkau bisa merasakan Arafah di sana. Dengan Arafah engkau berpuasa di tanggal itu untuk mendapatkan doa mustajab juga di sini, walaupun engkau tidak berada di tanah Arafah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua untuk siap berkorban dengan nilai yang tak sama. Dan mungkin kalau dulu salah niat kita perbaiki tadi. 4 tujuannya tadi yang dibacakan ayat, tolong dipahami dengan baik. Ibu lihat ayat di rumah lagi agar kita bisa paham. Korban kita semua tahun ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan ibu sekalian. Mohon maaf, ini kan ulang-ulang kaji saja ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan.